termasuk juga dari teman-teman KSOP Jayapura akan melaksanakan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Jayapura menyiapkan 5 kapal penumpang untuk melayani arus mudik dan arus balik Lebaran 1447 Hijriah melalui Pelabuhan Jayapura. Kepala Cabang PELNI Jayapura Nurul Azhar mengatakan masa pengangkutan Lebaran berlangsung mulai 6 Maret hingga 6 April 2026 dengan melibatkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis secara nasional. Menjelang puncak arus mudik, 3 kapal besar dijadwalkan masuk ke Pelabuhan Jayapura, yakni KM Sinabung pada 11 Maret, KM Gunung Dempo pada 13 Maret, serta KM Ciremai pada 16 Maret 2026. Ketiga kapal tersebut diperkirakan membawa 4.000 hingga 5.000 penumpang. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Tania Sembiring dari Tribun Papua untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Tania, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Ireka. Selamat siang Tribuners, saya Tania Sembiring, jurnalis Tribun Papua, akan melaporkan langsung dari kota Jayapura. Benar sekali, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI Cabang Jayapura, menyiapkan 5 kapal penumpang untuk melayani arus mudik dan arus balik Lebaran 1447 Hijriah Melepura Nurul Azhar menjelaskan saat kami wawancarai di ruang kerjanya, masa angkutan lebaran berlangsung mulai 6 Maret hingga 6 April 2026 dengan melibatkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis secara nasional. Dari 5 kapal penumpang ini, 3 kapal perintis akan melayani rute Jayapura. Menjelang puncak arus mudik, 3 kapal besar dijadwalkan masuk ke Pelabuhan Jayapura, yakni KM Sinabung pada 11 Maret, KM Gunung Dempo pada 13 Maret, serta KM Ciremai pada 16 Maret 2026. Ketiga kapal tersebut diperkirakan membawa 4.000 hingga 5.000 penumpang. Secara keseluruhan, pergerakan penumpang selama periode angkutan lebaran dan menuju Jayapura diperkirakan mencapai 10.000 hingga 12.000 orang. Untuk memastikan kelancaran operasional, PELNI bersama Kementerian Perhubungan dan Kantor Kesyah Bandaraan serta Otoritas Pelabuhan Jayapura mendirikan posko terpadu. Selain itu, seluruh kapal yang beroperasi telah menjalani pemeriksaan kelayakan atau rem cek oleh regulator sehingga keselamatan pelayaran tetap terjamin. Demi kenyamanan penumpang, saat ini PT PELNI juga sudah menyediakan fasilitas lengkap seperti mini teater, ruang laktasi, musola, kafe, serta layanan wifi. Selama bulan Ramadan, layanan makan disesuaikan dengan menyediakan menu sahur dan berbuka puasa. Penumpang juga dapat meningkatkan layanan dari kelas ekonomi ke kelas premium maupun kelas plus sesuai ketersediaan kabin. Sebagai stimulus ekonomi, PELNI memberikan potongan harga tiket sebesar 30% dan tarif dasar untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 5 April 2026. Nurul Azhar berharap kebijakan ini membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan biaya yang lebih terjangkau. Ia juga menegaskan seluruh tempat tidur di kapal tidak dipungut biaya tambahan bagi penumpang yang telah melakukan pembelian tiket resmi. Sekian rekan Iraka laporan yang dapat saya sampaikan dari kota Jayapura, kembali ke studio. Ini baru pertanyaannya ataupun nanti perkembangan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca, PELNI sendiri telah menetapkan peak season Lebaran tahun 2026 1447 Hijriah mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 6 April. Terus adapun PELNI mengoperasikan secara nasional 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis, di mana 5 kapal penumpang dan 3 kapal perintis melayani sampai ke Pelabuhan Jayapura. Nah, itu untuk untuk armada yang sudah disiapkan sama PT PELNI. Untuk estimasi mungkin Lebaran sampai saat ini kan estimasi antara tanggal 20 atau 21 ya. Jadi sebelum puncak Lebaran ada 3 kapal kita yang akan memasuki Pelabuhan Jayapura di tanggal 11 Sinabung, tanggal 13 Gunung Dempo, dan terakhir sebelum Lebaran ada KM Ciremai di tanggal 16.
Nah, jadi kalau Bapak teman-teman media, itulah puncak lebaran di angkutan lebaran di Pelabuhan Jayapura. Estimasi kemungkinan antara 4 sampai 5.000 penumpang lah untuk 3 kapal tersebut. Nah, jadi kalau di samping yang sudah disampaikan dari Mbak Caca, sebetulnya untuk monitoring itu PLNI sendiri ada monitoring di operation room-nya kantor pusat PLNI. Biasanya juga akan ada operation room atau monitoring di Kementerian Perhubungan. Termasuk juga dari teman-teman KSOP Jayapura akan melaksanakan pos anglep. Nah, itu mungkin kami belum dapat informasi kapan pembukaannya. Mungkin teman-teman media udah ada bocoran dari teman-teman KSOP. Pada prinsipnya nanti biasanya kami sebagai operator akan diundang untuk melaksanakan pembukaan posko. Biasanya posko PLNI lebih panjang dibanding posko perhubungan. Nah, jadi untuk PLNI Jayapura sendiri ataupun angkutan dari Pelabuhan Jayapura, estimasi penumpang selama peak seasonnya PLNI itu kurang lebih antara 10 sampai 12 ribuan penumpang. Karena dari tanggal 6 sampai ke tanggal 6 lagi. Sementara untuk persiapan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kapal sudah melakukan ram check yang dilaksanakan oleh teman-teman kementerian. Kalau untuk kesiapan kapal, insya Allah kapal sudah di ram check, dan tentu juga sebelum kapal berlayar ada surat izinnya atau surat persetujuan berlayar dari regulator, dalam hal ini KSOP. Untuk fasilitas yang sudah disiapkan teman manajemen itu ada mini teater atau mini sinema ya, ada tempat laktasi, musola, tenan ataupun kafe-kafe, wifi, termasuk juga yang alternatif buat teman-teman pelayar itu adalah bisa mengupgrade dari layanan ekonomi menjadi layanan add-on, baik itu yang premium maupun yang plus ya. Kecuali kalau kapalnya sinabung itu memang masih ada kamar kelas yang bisa langsung dibeli kamar kelasnya. 4 kapal yang lain itu harus membeli tiket ekonomi dan bisa di-upgrade. Ini pilihan teman-teman. Kalau mau yang ekonomi otomatis harganya lebih terjangkau dibanding penambahan. Tapi itu opsional aja, hanya tambahan buat teman-teman yang mungkin punya kemampuan untuk melaksanakan atau kebutuhan untuk upgrade itu juga. Jadi kalau untuk komunikasi juga di kapal juga ada wifi. Jadi nggak kayak dulu lagi layarnya. Jadi sekarang bisa berkomunikasi selama pelayaran. Termasuk juga nanti kami menghimbau kepada calon penumpang atau penumpang selama pelayaran bahwa belilah tiket itu di agen resminya PLNI, termasuk juga di PLNI Mobile, dan membawa barang-barang secukupnya. Jangan membawa barang melebihi, karena nanti repot sendiri, karena penumpangnya walaupun lonjakannya tidak terlalu signifikan, tapi kan tetap membawa barang-barang dalam jumlah banyak, tingkat kesulitannya lebih. Dan kami himbau kepada penumpang tentu tidak membawa barang-barang yang dilarang, baik itu barang yang mudah terbakar, binatang-binatang atau hewan yang dilindungi, termasuk juga senjata-senjata tajam. Nah, kemudian kami harapkan juga penumpang untuk mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.